Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya zaman Hindia Belanda, hiburan paling populer itu teater keliling. Nah, kalau kita bicara tentang teater keliling pada masa Hindia Belanda, ada satu nama yang sangat populer dan gua rasa beliau adalah diva pertamanya Indonesia ya. Namanya Miss Ribut. Nah, ini gue mau bahas soal beliau nih sekarang. Jadi buat gua Miss Ribut ini kayak apa ya, prototipe selebritas modernnya Indonesia. Beliau itu uh, aktris, penyanyi juga, brand ambassador juga. Jadi banyak brand yang pakai beliau, nama beliau untuk jadi apa ya, kayak merchandise atau jadi produknya mereka. Kayak ada jam tangan Miss Ribut tuh ada, kalau gua nggak salah ya waktu baca di artikel. Nah, Miss Ribut ini lahir tahun 1900, lalu beliau menikah dengan Tio Tek Jin. Tio Tek Jin ini seorang bisnismen yang pengusaha yang visioner gitu. Nah, tahun 1925 mereka berdua ini bikin grup teater namanya Orion, yang kemudian populer dengan nama Miss Ribut's Orion, gitu ya. Eh, jadi Pak Tio nih, suami Miss Ribut, sadar kalau daya jual utama grup teater mereka ini adalah istrinya, gitu, Miss Ribut. Dan akhirnya nama Miss Ribut jadi semacam merek yang dijual ke publik. Gitu. Nah, uh, Orion Orion Teater Orion ini juga punya style yang cukup unik ya pada waktu itu, inovatif. Karena kan pada masa itu yang dua style yang paling terkenal tuh Stambul dan Tonil. Nah, kalau Stambul itu lebih panjang biasanya durasinya, diselilingi oleh nyanyian, tarian, dan mereka biasanya membawakan cerita-cerita dari kisah-kisah 1001 malam gitu. Nah, kalau Tonil itu lebih pendek durasinya, tapi dia lebih ke apa ya, ke barat-baratan, lebih western gitu. Jadi mereka bawain naskah-naskah yang otentik, durasinya lebih pendek, tapi nggak ada tarian dan nyanyian lagi. Nah, Miss Ribut's Orion ini menggabungkan dua hal tersebut. Jadi durasinya dipendekin, tapi polanya masih pola-pola Stambul. Jadi masih ada nyanyian dan tarian. Nah, tapi naskah yang dibawakan naskah-naskah otentik, naskah bikinan mereka sendiri gitu. Nah, jadi akhirnya Miss Ribut's Orion ini ya langsung cepet naik daun gitu ya pada waktu itu, jadi terkenal banget, khususnya Miss Ributnya, karena orang datang itu bukan cuma pengen nonton cerita, tapi juga pengen melihat penampilan Miss Ribut, karena beliau ini memang aktingnya bagus banget pada waktu itu ya, dan beliau suaranya juga bagus. Nah, nggak heran akhirnya Miss Ribut ini juga rekaman. Jadi waktu itu ada label namanya BK, itu merekam lagu-lagunya Miss Ribut. Nah, kalau gue lihat-lihat ya, baca-baca judul lagunya tuh unik-unik gitu, keren-keren menurut gue ya. Kayak ada judulnya Koki Naik Taksi, lalu ada Mina Mana Kondemu, lalu ada Hitam Putih judulnya. Michael Jackson kan bikin lagu Black and White ya, Miss Ribut dah duluan bikin namanya Hitam Putih judul lagunya. Nah, yang paling populer sampai sekarang tuh yang masih sering dinyanyiin kalau lo pendengar lagu keroncong gitu ya, Rujak Ulek. Rujak Ulek tuh masih dibawakan sampai sekarang. Ya, itu Miss Ribut juga tuh. Gitu. Nah, kelompok Orion ini makin lama makin berkembang dan makin mantep nih, karena mereka juga meng-hire penulis naskah namanya Nyo Cheong Seng. Nah, Nyo Cheong Seng ini bergabung lalu bantuin nulis naskah, maka lahir naskah drama-drama yang keren-keren tuh pada masa itu, seperti judulnya Kiamat, Tengkorak, Teung Bala. Lalu ada juga naskah andalan mereka nih, judulnya Gagak Solo gitu, yang jadi andalannya Orion gitu ya. Nah, ya tentunya Miss Ribut ini selalu jadi pusat cerita gitu. Jadi bisa dibilang Orion itu bukan sekedar teater, tapi juga wahananya buat memperbesar nama Miss Ribut. Nah, menariknya di titik ini kan kita bisa lihat bagaimana identitas seorang artis dan identitas kelompoknya saling terkait tuh. Orion butuh Miss Ribut, ya Miss Ribut butuh Orion gitu sebagai panggung. Nah, seperti layaknya brand atau bisnis, tentunya mereka punya kompetitor ya pada akhirnya, dan direct kompetitor lagi. Jadi di tahun 1926, Orion ini kan berdiri 1925. Nah, di tahun 1926-nya, setahun kemudian, berdiri teater namanya Dardanella. Ini yang punya orang keturunan Rusia, namanya Pietro. Nah, kalau Dardanella ini terkenal glamor gitu ya, terus banyak keliling sampai luar negeri, dan cepat banget jadi pesaingnya Orion nih. Lalu puncaknya di tahun 1931 itu persaingannya makin
kuat nih. Jadi ada dua, kalau gue lihat tuh ada kayak dua kasus persaingan mereka yang menarik banget kalau dilihat dari kacamata branding sekarang gitu ya. Jadi yang pertama tahun 1931 nih, eh, Batavia jadi heboh nih karena eh, kelompok Miss Ribut Orion dan kelompok Dardanella itu bikin pertunjukan di waktu yang berdekatan atau sama gitu, pokoknya di kurun waktu yang sama. Nah mereka akhirnya ini nih perang iklan gitu, jor-joran perang iklan. Nah eh, Orion tuh nampilin naskah Gagak Solo, Dardanella ngeluarin naskah Dokter Samsi, naskah andalannya mereka nih, namanya judulnya Dokter Samsi. Jadi mereka saling jor-joran iklan tuh. Mereka kalau gue baca dari artikel bahkan Miss Ribut's Orion itu ngelontorin dana sekitar 6.000 gulden untuk biaya promosi mereka di poster, iklan koran dan lain sebagainya. 6.000 gulden itu tadi gue iseng coba mengkonversikan ke nilai sekarang berdasarkan inflasi dan lain sebagainya. Itu nilainya setara dengan 600 juta. Itu dalam 2 minggu mereka ngeluarin uang 600 jutaan itu untuk promosi gitu ya. 6.000 gulden pada waktu itu. Nah ini kan gede banget. Ya tapi memang kalau untuk pertunjukan tuh atau film kalau sekarang ya emang promosinya kan emang gede ya biaya promosinya ya. Jadi memang make sense lah gitu. Itu mereka perang iklan nih si Orion dan Dardanella ini untuk memperebutkan pengunjung gitu ya. Nah, itu kasus satu. Kasus keduanya yang nggak kalah menariknya adalah tentang ini nih, perebutan nama merek bisa dibilang gitu ya. Jadi kan Orion punya Miss Ribut, dan Miss Ribut ini nama aslinya memang Ribut gitu loh, Riboet gitu tulisan zaman dulu ya. Memang nama aslinya Ribut. Nah tiba-tiba waktu Dardanella muncul, mereka juga punya aktris namanya Miss Ribut juga gitu loh. Nah jadi si Tio Tekjen ini jadi marah besar lah ya beliau. Lalu membawa kasus ini ke pengadilan di tahun 1928 kalau ini kasusnya. Jadi mereka Tio Tekjen ini nuntut untuk Dardanella ganti nama tuh, jangan pakai Miss Ribut lagi nama ininya, aktrisnya. Mereka berantem gitu di ranah hukum dan dimenangkan oleh pihak Orion ya, dimenangkan oleh Tio Tekjen. Nah, konsekuensinya Miss Ribut versi Dardanella harus ganti nama. Nah, ini lucunya adalah mereka nggak ganti nama total gitu ya, tapi cuma ditambahin kedua gitu. Jadi namanya Miss Ribut yang Dardanella itu jadi Miss Ribut kedua. Tulisannya K2 gitu ya. Miss Ribut kedua. Jadi ada Miss Ribut versi yang otentiknya gitu ya, Orion, lalu ada Miss Ribut kedua gitu. Dari versi Dardanella, namanya jadi Miss Ribut kedua gitu. Gue tadi sempat lihat di beberapa artikel tulisannya gitu, Miss Ribut kedua Dardanella gitu. Nah itu menarik tuh, jadi ada dua kasus yang menarik banget dan ini relate ya sama kasus-kasus sekarang gitu menurut gue ya. Nah tapi kemudian di tahun 1934 penulis naskahnya Orion tadi si Nyo Cheong Seng itu dan istrinya Vivi Young ini nantinya jadi salah satu aktris legendaris Indonesia juga ya. Mereka pindah tuh dari Orion ke Dardanella. Mungkin karena bayarannya lebih gede atau apa gue nggak tahu akhirnya. Tapi intinya mereka cabut tuh dari Orion ke Dardanella gitu. Nah, tadi gue lupa bilang ya, di Dardanella itu juga ada satu aktor yang jadi aktor legendaris Indonesia tuh, namanya Tan Cheng Bok atau Pak Item. Itu asalnya dari Dardanella tuh. Jadi ada Tan Cheng Bok di situ, lalu ada Vivi yang tadinya dari ini ya, dari Orion terus pindah ke Dardanella ya. Ada Vivi yang juga di situ, Nyo Cheong Seng akhirnya juga ke situ. Nah ini akhirnya bikin kelompok Orion ini turun. Udah gitu ada ini lagi masa pendudukan Jepang ya tahun 1942. Ada banyak grup teater bubar tuh ya termasuk Orion gitu ya. Nah setelah perang Tio Tekjen ini mau coba menghidupkan lagi Orion, tapi ya udah beda zaman lah ya. Orang udah nggak terlalu tertarik lihat teater seperti itu, Stambul atau Tonil itu bahkan udah ditinggalkan. Mereka lebih tertarik ke film tentunya. Jadi ya udahlah, bubar lah Orion itu. Nah tapi emang meskipun bubar sih kalau gue rasa ya jejaknya Miss Ribut itu ya tetap terasa ya, karena beliau kan bisa dibilang pelopor teater modern pada akhirnya.
ngebukain jalan buat pertunjukan dengan naskah yang lebih serius gitu ya, nggak cuma adaptasi tapi bikin naskah baru gitu. Dan mereka mereka tuh yang mulai mulai itu, lalu juga apa, dari pemain teater terus jadi artis rekaman paling produktif itu kan, jadi ini kan apa, jadi beda pada waktu itu gitu ya. Kalau dulu kan pemain teater ya pemain teater aja. Nah ini dia selain pemain teater, artis rekaman, ya kayak sekarang gitu ya kan ada pemain film jadi nyanyi juga, atau nyanyi jadi main film juga, bahkan jadi anggota DPR gitu kalau sekarang ya. Jadi dimulai itu tuh yang memulai Miss Ribut gitu kalau gua pikir ya gitu. Ya jadi memang memang apa namanya, Miss Ribut itu nunjukin bahwa uh, nama nama seorang artis tuh bisa juga jadi brand gitu ya. Terus apa, fenomena selebriti yang jadi brand ambassador ya dimulai dari Miss Ribut juga gitu awalnya gitu. Jadi memang apa, artis yang identitasnya jadi komoditas itu sudah dilakukan oleh Miss Ribut seabad yang lalu bahkan gitu. Nah ini menarik ya karena beliau pada akhirnya jadi simbol transformasi hiburan di Indonesia gitu, dari tadi panggung keliling ke piringan hitam dan lain sebagainya gitu. Kayaknya segitu dulu gue bahas soal Miss Ribut. Thank you udah nonton, subscribe, likes. Mudah-mudahan gue bisa kasih lo banyak cerita-cerita seru lainnya terkait brand, advertising, komunikasi, maupun hal-hal lain seperti sejarah, budaya, bahkan pseudoscience ya mungkin. Thank you.